Selamat datang Pak Dekan. Waalaikum, suaranya bisa didengar? G, sudah terdengar Pak Dekan. Terdengar jelas sudah? G, sudah terdengar jelas. Saya langsung mulai G, Pak Dekan G. Ya, monggo. G. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG, yang saya hormati Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Bapak Abdul Muhlis MPD, yang saya hormati pula narasumber dosen tamu kita pada hari ini, Ibu Azizatur Rahma SSMA, serta tak lupa yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya serta nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kuliah tamu dalam mata kuliah pembelajaran BIPA dasar dengan tema pembelajaran BIPA berbasis budaya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai kuliah tamu pada hari ini, saya mohonkan kepada seluruh mahasiswa atau peserta kuliah tamu pada hari ini untuk bisa on kamera terlebih dahulu, sehingga jalannya kuliah umum pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Silakan teman-teman mahasiswa bisa on kamera. Baik, terima kasih. Langsung saja, mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, mari kita simak arahan dan sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan kepada Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG dipersilakan. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber guest lecture dari UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Waalaikumsalam, sehat Prof. Alhamdulillah. Bu Rahma ya. Nggih, Prof. Ya. Selamat pagi Bu Rahma, sehat walafiat. Sudah bersama-sama kita. Aslinya dari mana Bu? Sebenarnya aslinya Kalimantan saya, Prof. Oh, jauh ya. Oke. Ya, Prof. Kalimantan jadi orang Semarang ya. Nggih, Prof. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia beserta sekretarisnya. Yang saya hormati seluruh mahasiswa UIN Gus Dur, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia yang berbahagia. Halo mahasiswa, halo. Mana suaranya? Halo, Prof. Sehat-sehat ya mahasiswa ya.
Alhamdulillah, Prof. Selalu jaga kesehatannya. Ini cuacanya sedang eh, transisi dari musim kemarau ke musim hujan, perlu dijaga dengan sebaik-baik. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa menikmati kehidupan dengan sebaik-baiknya, dan salawat salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kegiatan guest lecture ini merupakan bagian dari upaya fakultas untuk memperluas wawasan nasional, memperkaya pengalaman akademik, dan memperkuat posisi FTIK sebagai fakultas yang adaptif dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Hadirin yang berbahagia, program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA merupakan salah satu instrumen diplomasi kebudayaan Indonesia yang sangat strategis. Melalui pembelajaran BIPA, dunia internasional tidak hanya mengenal bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya, etika sosial, dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Nah, di dalam konteks ini, BIPA bukan hanya soal pengajaran tata bahasa dan kosakata, tetapi juga tentang culture understanding. Dengan belajar bahasa, para peserta BIPA sesungguhnya sedang mempelajari jiwa bangsa Indonesia. Maka pembelajaran BIPA yang berbasis budaya menjadi pendekatan yang paling relevan dan efektif untuk menumbuhkan pemahaman mendalam tentang identitas kebangsaan. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa tidak pernah terlepas dari budaya, karena bahasa adalah simbol sosial yang mencerminkan cara berpikir dan bertindak suatu masyarakat, dan oleh karena itu, setiap pengajar BIPA sejatinya juga menjadi duta-duta budaya bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, FTIK ini memiliki visi yang kuat untuk menjadi pusat unggulan dalam pendidikan guru yang moderat dan berwawasan global. Maka melalui kegiatan guest lecture seperti ini, FTIK terus memperluas cakrawala keilmuan mahasiswa agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Pembelajaran BIPA berbasis budaya sangat relevan dengan arah pengembangan program studi kependidikan di FTIK, khususnya pada tadris bahasa Indonesia yang berpotensi mengembangkan program internasionalisasi bahasa, terutama adalah bahasa Indonesia. Nah, kegiatan seperti ini juga menjadi ajang bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman tentang metodologi pembelajaran lintas budaya atau cross-cultural teaching, keterampilan komunikasi antar bangsa atau disebut dengan intercultural competence, dan pemahaman teknologi dalam pembelajaran bahasa di Afghanistan. Para hadirin yang berbahagia, sebagai perguruan tinggi Islam negeri, UIN Gus Dur bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai moderat dan rahmatan lil alamin sebagai bentuk pembelajaran termasuk dalam BIPA. Pembelajaran BIPA berbasis budaya tidak hanya mengenalkan tradisi nasional seperti batik, wayang, atau kuliner, seperti toleransi, gotong royong,
kesederhanaan, dan berbagai macam bentuk budaya-budaya lain. Nah, FTIK berkomitmen untuk menjadikan budaya lokal dan nilai-nilai Nusantara sebagai materi ajar yang memperkaya konten IPA. Dengan demikian, pembelajar asing tidak hanya memahami bahasa, tetapi juga menangkap pesan moral dan spiritual dari masyarakat Indonesia yang suka perdamaian dan hidup secara inklusif. Hadirin yang berbahagia, pembelajaran BIPA tidak bisa dilakukan secara konvensional. Ya, di dalamnya diperlukan inovasi dan metode, media, dan juga evaluasi. Penggunaan teknologi digital, video interaktif, virtual exchange, serta proses speech learning menjadi keharusan di era globalisasi. Saya mendorong seluruh dosen dan mahasiswa untuk berinovasi dalam pengembangan model pembelajaran BIPA berbasis budaya yang lebih menarik dan lebih interaktif. FTIK juga membuka ruang kolaborasi dengan lembaga-lembaga BIPA nasional maupun internasional untuk memperkuat kapasitas pengajaran dan bidang-bidang pembelajaran bahasa. Kegiatan guest lecture ini memang menjadi momentum penting untuk saling bertukar pengalaman, memperkaya ide, membangun jejaring akademik dari berbagai kawasan, dan kita berharap forum ini akan melahirkan gagasan dan kolaborasi baru yang lebih produktif lagi. Akhirnya, saya berharap agar kegiatan guest lecture ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, tetapi menjadi langkah awal di dalam membangun program strategis pengembangan BIPA di lingkungan FTIK UIN Gustir Pekalongan. Ke depan, fakultas akan terus mendorong dan mendukung penguatan kurikulum berbasis internasionalisasi, mendorong riset kolaboratif, serta memfasilitasi mahasiswa agar berperan aktif dalam kegiatan BIPA, baik di dalam dan di luar negeri. Saya juga berharap bahwa seluruh peserta nanti dapat menyerap inspirasi dan wawasan dari narasumber yang kebetulan hari ini dari Semarang, serta menindaklanjutinya dengan kegiatan-kegiatan akademik yang lebih konkret berdampak bagi kemajuan fakultas dan UIN. Saya kira demikian, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan guest lecture pada hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2025 saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memberikan arahan dan sambutannya dalam kuliah tamu program studi Tadris Bahasa Indonesia pada hari ini. Baik, berikutnya kita langsung pada penyampaian materi oleh dosen tamu kita hari ini karena bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Ini acara yang pas begitu ya, karena kita akan membahas ya bagaimana eksistensi bahasa Indonesia ya bagi penutur asing ya. Maka dari itu tema untuk materi kita hari ini yaitu pembelajaran BIPA berbasis budaya karena memang antara bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum saya haturkan kepada Bu Azizah. Mohon izin saya akan membacakan CV dari Bu Azizah terlebih dahulu. Bentar.
Baik, sudah terlihat ya. Dosen tamu kita hari ini luar biasa ya, spesial. Ya, beliau adalah Ibu Azizatur Rahma SSMA. Beliau merupakan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di UIN Wali Songo Semarang yang tentu saja pengalaman mengajarnya itu sudah banyak seperti yang kita lihat di daftar riwayat hidup beliau ya bahwa beliau memulai karirnya sebagai seorang pengajar di perguruan tinggi mulai dari tahun 2015 hingga sekarang ini dan tentu saja dalam bidang pembelajaran BIPA beliau sudah kompeten ya karena sudah menjadi seorang pengajar BIPA di UIN Wali Songo Semarang serta banyak sekali pelatihan ya pelatihan BIPA yang beliau dapatkan dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2025. Ya. Mungkin itu saja ya riwayat hidup yang bisa saya bacakan dari Bu Aziza Turrahma. Karena waktu kita hari ini terbatas, maka saya langsung saja aturkan kepada Bu Azizatur Rahma untuk dapat memberikan materi tentang pembelajaran BIPA berbasis budaya. Kepada Bu Azizatur Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dia Puspitaningrum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Mukhlisin MAG sebagai Dekan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kaprodi, Bapak Abdul Mukhlis MPD yang telah juga memberikan kesempatan dan juga Bu Diah Puspitaningrum MPD Bu yang sudah kita selama ini berkomunikasi gitu memberikan beberapa arahan begitu untuk acara pada hari ini. Ini saya izin share screen Bu. Silakan, Bu. Oke. Baik Bu, pembelajaran BIPA berbasis budaya begitu ya Bu. Tapi ini sebelum saya mulai nanti saya manggil-manggil mahasiswa izin ya Bu. Mahasiswanya Pak saya berdayakan boleh ya Bu? Boleh, Bu, silakan. Ya, malah lebih bagus seperti itu. Oke, baik. Pembelajaran BIPA berbasis budaya gitu ya. Nah, pertama-tama ketika teman-teman mahasiswa gitu, saya memanggilnya teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Kan kita seumuran ya, teman-teman mahasiswa. Saya juga mahasiswa kan umurnya 17 plus gitu ya. Saya juga 17 plus gitu ya mahasiswa ya, teman-teman. Oke, baik. Pembelajaran BIPA berbasis budaya gitu ya. Mungkin pertama kali yang ada atau muncul gitu di dalam benak kita adalah sebetulnya budaya itu apa? Apa itu budaya? Gitu ya. Apa itu budaya? Nah, sebetulnya kalau secara teori mungkin kita sudah sering dengar ya gitu teman-teman. Mungkin juga teman-teman apalagi dari Tadris Bahasa Indonesia udah ada banyak apa namanya mata kuliah yang menyinggung mengenai kebudayaan begitu. Nah, secara teori ini cukup gampang gitu ya. Keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, pengetahuan, pola perilaku, cipta manusia dalam suatu kelompok sosial. Kenapa di sini kita merujuk pada suatu kelompok sosial tertentu gitu ya? Karena budaya ini tidak pernah bisa terlepas dari yang pertama adalah letak geografis, kemudian yang kedua adalah kebijakan politik gitu ya. Eh, Kenapa? Kenapa nggak pernah bisa lepas dari dua ini? Yang pertama adalah saya berikan contoh. eh, Letak geografis Indonesia bagian barat begitu itu dia menumbuhkan padi sehingga budaya makannya adalah budaya makan nasi gitu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai letak geografis di Indonesia misalnya bagian timur yang tumbuhnya di sana adalah sagu begitu, maka budaya makannya adalah budaya makan sagu. Nah, berarti letak geografis cukup. Oh, tidak cukup. Ternyata politik juga ikut masuk di situ. Eh, Saat pemerintah mengupayakan swasembada beras, terutama pada zaman Orde Baru, maka muncullah berasinisasi gitu ya. Jadi beras itu dijadikan makanan pokok gitu kan, sehingga yang bagian timur tadi, yang tadinya dia makan sagu sebagai budaya makannya dia, itu berubah menjadi eh,
pemakan nasi juga, pemakan beras juga gitu. Karena akhirnya ada nanti eh, pemikiran-pemikiran bahwa ya akhirnya karena pemerintah melegitimasi bahwa yang bagus adalah makan nasi, misalnya sehingga mereka berusaha untuk makan nasi dengan swasembada beras tadi. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi barusan bahwa budaya itu tidak pernah terlepas dari dua hal, yaitu adalah lokasi, geografis, dan juga apa namanya kebijakan politik. Nah, budaya ini yang akibat dari eh, posisi geografis dan kebijakan politik ini itu diturunkan, diwariskan begitu ya. Bisa menjadi budaya itu ketika dia diwariskan. Ketika dia tidak diwariskan, maka ya tidak jadi budaya gitu. Cuma jadi hanya pengalaman pribadi gitu ya. Tapi ketika dia diwariskan pada anaknya, pada cucunya, cara makannya menggunakan tangan ataupun misalnya tadi memakan nasi, nah itu yang disebut dengan budaya itu sendiri. Nah, kemudian mungkin saya mau nanya nih ke teman-teman mahasiswa, mengapa kira-kira mahasiswa asing itu perlu belajar BIPA? Sorry, mahasiswa asing yang pembelajar BIPA tuh mengapa harus mempelajari budaya? Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mau ikut menjawab terlebih dahulu. Kira-kira kenapa? Belum ada? Belum ada teman-teman mahasiswa, masih belum 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 hot ya, masih masih awal jadi belum hot ya teman-teman ya. Ya udah karena kita belum hot, ini saya panasin terlebih dahulu ya. Jadi sebetulnya ada dua hal gitu. Kenapa sih pembelajar asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia itu perlu mempelajari budaya? Yang pertama dalam teks bahasa seperti yang tadi juga sudah disebutkan begitu ya oleh Prof. Mukhlisin gitu ya, bahwa bahasa itu tidak pernah sedikit pun terlepas dari budaya. Saya berikan contoh misalnya banyak bahasa kita, kosakata kita itu berasal dari serapan bahasa-bahasa daerah. Itu udah yang pertama, sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah bahasa itu tercipta dari konvensi orang-orang di suatu masyarakat tertentu yang hasil dari budaya itu sendiri gitu. Jadi ketika eh, salah satu penciptaan kata itu ini dinamakan kursi misalnya kan itu kan hasil konvensi gitu ya kalau dalam linguistik itu ya, ada hasil konvensi yang dari kebudayaan itu juga misalnya. Nah, jadi teks atau bahasa itu tidak bisa terlepas dari budaya. Kemudian yang kedua, pembelajar BIPA itu kita harapkan bukan hanya mengetahui teks saja, tetapi juga konteks, konteks dari kata-kata tersebut. Eh, Sedikit contoh gitu. Kemarin saat saya mengajar BIPA, kemudian saya pamit selesai pembelajarannya, kemudian saya pamit pulang, kemudian mahasiswa saya seperti ini. Terima kasih Ibu, hati-hati di jalan gitu ya, sambil berdadah gini. Oh, berarti dia sudah paham konteksnya. Ketika dia berkata hati-hati di jalan, bukan dengan hati-hati di jalan gitu, tapi dia sudah mengekspresikan, oh bahwa kalau kita ngomong hati-hati di jalan itu dengan ekspresi muka yang ceria, kemudian dengan sambil dadah misalnya seperti itu kan salah satu konteks gitu, bahwa teks itu tidak pernah bisa terlepas dari konteksnya. Bagaimana misalnya mahasiswa itu membaca bukan hanya membaca tanpa memahami, tapi membaca dan mampu memahami bacaannya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan sedikit menjabarkan tentang variasi budaya. Yang pertama ada bahasa dan sastra. Ini udah jelas banget. Ada cerpen, ada novel, ada cerita rakyat, ada puisi, ada musikalisasi puisi dan lain sebagainya gitu ya. Yang di dalamnya tentu biasanya memuat hal-hal kelokalan. Hal-hal kelokalan tuh jangan hanya difikirkan misalnya tentang apa namanya cerita-cerita lokal gitu. Enggak ya, ya tadi saya bilang cara kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu juga budaya kita yang juga tertampung, tertuang gitu ya dalam teks-teks bahasa dan sastra begitu. Kemudian yang kedua, ini yang paling mafhum lah, pakaian adat. Kita semua tahu bahwa pakaian adat itu sangat menarik bagi mahasiswa BIPA. Sebagaimana misalnya kalau kita ke Korea kita senang pakai hanbok, mereka juga ke Indonesia itu senang kalau disuruh pakai kebaya gitu ya. Wah, itu mereka merasa paling cantik lah, sama kalau kita pakai hanbok gitu ya, merasa paling cantik padahal mata kita nggak sipit-sipit amat juga gitu ya kan, tapi kita ngerasa jadi
someone special gitu. Nah, mereka juga seperti itu. Mereka akan merasa menjadi someone special. Kemudian yang ketiga itu sistem kekerabatan gitu. Sistem kekerabatan ini mungkin ada di beberapa daerah begitu ya. Ada di Medan yang paling sangat jelas. Kemudian ada juga dari Manado begitu ya tentang marga dan lain sebagainya. Atau di Padang itu ada matrilineal. Sedangkan kalau di Jawa misalnya patrilineal. Nah itu juga bisa menjadi salah satu bahan materi kita dalam pembelajaran BIPA. Tapi mungkin kalau sistem kekerabatan agak susah ya diajari misalnya di BIPA dasar gitu karena waduh BIPA dasar itu memang penuh tantangan lah menurut saya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang seperti saya tadi sempat jelaskan gitu ya. Jangan berpikir jauh-jauh tentang misalnya tari Semarangan, Jaipongan, wah itu memang budaya gitu. Tapi kegiatan sehari-hari kita itu budaya gitu. Kita makan apa hari ini, kita minum apa hari ini, itu bandrek nggak ada di Eropa gitu. Yang adanya tuh di Indonesia gitu ya. Wedang uwuh ya adanya di Jogja, di sekitaran Jawa. Itu beralih ke Kalimantan sedikit aja nggak ada gitu ya wedang uwuh. Jadi minuman, makanan, cara kita makan, bahkan mandi. Mandi sehari 2 kali itu ya adanya di Indonesia teman-teman ya. Kenapa ya? Karena kita tuh dilewati garis khatulistiwa tadi letak geografis kita tuh hot, panas. Apalagi Semarang, Pekalongan di daerah Pantura itu kalau mandinya cuma sehari sekali, saya jamin gitu ya antara teman kosnya yang pingsan atau ibu kosnya yang pingsan gitu ya. Jadi jadi itu juga budaya kita mandi sehari 2 kali gitu ya. Kalau di Eropa malah katanya karena dia itu udaranya apa matahari itu jarang ada gitu ya. Matahari jarang ada, kemudian juga udaranya tuh kering dan dingin. Malah kalau mandi sehari 2 kali bisa menyebabkan kulit mereka iritasi karena kering gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana misalnya kita juga bisa memperkenalkan itu bahwa budaya kita dan mereka tuh cukup berbeda tentang makanan, minuman, mandi dan lain sebagainya, kegiatan sehari-hari. Bahkan ini juga bagi kita gitu ya, anjing itu kan eh, nggak bagus lah konotasinya gitu ya. Tetapi ada suatu kejadian, ini orang Korea gitu ya datang ke Indonesia, kemudian melihat menjenguk teman-temannya yang habis melahirkan, kemudian dia lihatlah itu anaknya, wah ini lucu sekali seperti anjing gitu. Padahal padahal bagi kita anjing itu penghinaan gitu ya, tapi bagi mereka anjing itu adalah lucu, kemudian bisa dielus-elus, bisa dipegang-pegang. Nah, itulah bagian dari kebudayaan yang berbeda. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem kepercayaan gitu ya. Sistem kepercayaan kalau kita mungkin di sini ada yang Islam, ada 6 lah agama yang diakui begitu ya. Kemudian juga ada juga yang masih animisme, dinamisme, kemudian menyembah nenek moyang dan lain sebagainya juga masih ada dan itu juga salah satu variasi budaya. Kemudian yang selanjutnya adalah musik gitu ya. Ya seperti yang teman-teman tahu ya musik Indonesia apa musiknya? Apa musiknya teman-teman? Dangdut. Dangdut ya, dangdut is the musical of my country ya kan. Ya, jadi eh, musik gitu ya itu juga salah satu kebudayaan gitu ya. Eh, mereka bagi kita apaan sih dangdut, apaan sih kok panggil-panggil King Nasar gitu ya. Wah, itu bagi mereka seru gitu ya. Bisa mendengar suatu musik yang berbeda gitu ya daripada dengerin misalnya jazz terus atau misalnya mendengari rebanaan terus gitu ya. Oh, ada musik yang berbeda gitu ya. Itu variasi budaya. Nah, di sini setelah ini saya mungkin agak lebih spesifik begitu ya teman-teman. Kita ambil satu contoh gitu ya. Kita ambil satu contoh dari variasi budaya. Di sini saya mau ngambil tentang bahasa dan sastra gitu ya. Nah, di sini sebetulnya kok ini nggak mulai. Sebentar kok ini nge-lag. Maaf Bu, nge-lag. Tidak apa-apa, Bu. Oke. Jadi
Di mana sih sebetulnya peran salah satu variasi bahasa tadi ya, peran bahasa dan sastra dalam pembelajaran BIPA? Tentu saja seperti yang teman-teman tahu itu sebagai media pengajaran BIPA, gitu ya. Kita menjadikannya media pengajaran BIPA. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah pengayaan kosakata bagi mereka karena biasanya di teks-teks sastra tersebut, terutama yang cerita rakyat ya, itu biasanya ada memasukkan bahasa-bahasa daerah di situ. Nah, itu juga jadi pengayaan kosakata bukan hanya bagi pembelajar BIPA, tapi bahkan buat pengajar BIPA sendiri kadang itu juga menjadi sebuah pengayaan kosakata bagi kita, terutama kalau ada sisipan-sisipan bahasa daerahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk ekspresi emosional. Jadi di mana ketika nanti mahasiswa BIPA itu ingin mengungkapkan marah, sedih, dan lain sebagainya, dia ingat pernah membaca sebuah teks gitu ya, oh kalau marah itu harusnya pengungkapannya seperti ini nih. Nah, kata-kata yang tepat itu seperti ini. Nah, itu juga bisa menjadi bahan ekspresi emosional. Atau juga bagaimana kalau mereka sedih, jatuh cinta, membuat puisi misalnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman apalagi mahasiswa nih ya yang suka ke Korea-Koreaan gitu kan misalnya. Nah, itu kita kan kadang mendengar lagu-lagu gitu ya Korea gitu kan, kita tuh nggak tahu artinya gitu. Tapi kita tuh serasa ikut sedih atau ikut bahagia, misalnya seperti itu. Jadi terbawa gitu kan, terbawa ini ya suasananya gitu ya. Jadi sastra, bahasa, puisi yang dimusikalisasikan itu bisa menjadi sebuah ekspresi emosional bagi pembelajar BIPA. Kemudian yang ketiga adalah tentang pemahaman konteks budaya. Ini yang sebetulnya agak berkait dengan pengayaan kosakata tentang bagaimana kita mengajarkan bahwa bagaimana misalnya menghadapi orang tua. Misalnya kalau di Indonesia nih ya, misalnya itu eh, kita kan kalau jalan kan harus agak nunduk-nunduk gitu ya, misalnya sebagai nilai-nilai kesopanan gitu. Nah, misalnya itu akan tertuang di teks-teks biasanya. Dan itu juga akan menjadi bahan pelajaran mereka bahwa, oh cara penghormatan di Indonesia ini seperti ini misalnya. Atau misalnya dalam teks-teks lokal misalnya penghormatan kepada orang yang sudah meninggal itu seperti ini gitu ya. Jadi nah, itu dan lain sebagainya gitu ya tentang pemahaman konteks budaya. Nah, jadi sebetulnya eh, apa pembelajaran BIPA itu tidak hanya menekankan kemampuan bahasa begitu ya teman-teman, tapi juga pemahaman mengenai nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, salah satunya itu bisa melalui sastra tadi. Nah, sebetulnya bisa bisa dimasukkan ke keterampilan berbahasa yang mana sih? Bisa semua gitu. Membaca bisa, menulis bisa, menyimak bisa, berbicara bisa gitu. Nanti tinggal kita melihat bagaimana SKL-nya atau standar kompetensi lulusannya gitu yang kita inginkan, yang ingin kita capai. Nah, nanti saya akan lebih lanjut membahas tentang SKL nanti di slide yang berikut yang selanjutnya. Kemudian di sini juga bagaimana sih sebetulnya kita memilih karya sastra gitu ya. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajar. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa berdasarkan SKL-nya kita harus lihat. Nanti kalau ternyata SKL-nya dia minta harus bisa membaca teks apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita malah salah tujuan pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua itu adalah asal pembelajar BIPA. Nah, kenapa ini penting? Ini cukup penting menurut saya dan cukup krusial gitu. Karena perbedaan budaya itu juga eh, gini, kita itu kan ketika mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, yang tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah salah satu alat diplomasi lunak gitu ya, untuk mendiplomasikan bahasa Indonesia, untuk mendiplomasikan kebudayaan Indonesia. Tentu kita ingin citra yang kita bawa gitu ya, itu citra yang bagus. Nggak mungkin kita ingin jelek-jelekin gitu ya, jelek-jelekin Indonesia itu udah pasti tidak mungkin gitu ya. Nah, bayangkan nih teman-teman, misalnya dari negara Timur Tengah, itu kan dia sudah memiliki apa ya pemahaman yang agak cukup mungkin lebih keras daripada Indonesia tentang anjing itu misalnya ludahnya najis, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu lagi dagingnya haram untuk dimakan. Sebenarnya kita juga punya gitu ya pemahaman seperti itu. Nah, tapi teman-teman bayangin ketika apalagi ini pembelajar BIPA awal gitu ya, pembelajar BIPA dasar, teman-teman suguhin cerita rakyat tentang Gunung Tangkuban Perahu. Dewi Dayang Sumbi yang menikahi anjing piaraannya. Bayangin gitu ya. Ini mereka aja itu mengharamkan liurnya gitu ya, mengharamkan liurnya tapi ini dinikahin gitu ya, dinikahin habis itu punya anak pula dari si anjingnya ini gitu kan.
punya anak dari si anjing ini. Sudah gitu punya anak dari si anjing ini, si anaknya membunuh bapaknya si anjing tadi. Kemudian mau menikahi ibunya. Waduh, itu sudah sumber petaka itu ya bagi bagi Timur Tengah itu ya. Ini sebetulnya Indonesia ini kayaknya penuh ini penuh kutukan ini, masa ya sampai menikahi ibu gitu kan. Waduh, itu sudah macam-macam gitu ya. Nah, itu jangan sampai hal-hal tersebut itu kita bawa begitu teman-teman ke pembelajar BIPA. Karena ingat bahwa BIPA itu adalah diplomasi lunak. Artinya apa? Kita perlu mengedepankan pencitraan gitu ya. Kita perlu mengedepankan bahwa Indonesia itu baik gitu. Bahwa Indonesia itu eh, humanis misalnya seperti itu supaya menjadi salah satu alat diplomasi lunak tadi. Kemudian yang ketiga adalah level pembelajar BIPA gitu, level pembelajar BIPA. Apa ini level pembelajar BIPA? Nah, kita itu perlu juga teman-teman memperhatikan bahwa sudah sampai tahap mana nih si mahasiswa BIPA gitu kan. Nah, nanti saya di slide selanjutnya akan dijelaskan. Nah, di sini di level pembelajar BIPA. Nah, sebetulnya pembelajar BIPA ini bisa dari usia SD gitu ya. Nah, dari usia SD ini bisa. Tetapi dapat mengikuti kursus dan pelatihan BIPA 1 sampai 2. Yang SMP itu 1 sampai 4. Yang BIPA yang SMA 1 sampai 7, yang dewasa itu 1 sampai 7 juga. Yang dewasa itu dalam artian kuliah ataupun pekerja asing dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dalam rentang usia, mungkin kita berpikiran bahwa mahasiswa BIPA itu atau pembelajaran BIPA itu pasti udah mengerti, udah paham, mungkin masuk ke di BIPA 4. Oh enggak, ini kenapa teorinya bisa dari 1 sampai 7? Karena ada variasi gitu ya. Variasinya itu bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan benar-benar kemampuan gitu. Kalau dia, karena tidak semua pembelajar BIPA itu bisa membaca alfabet Indonesia. Tidak semuanya bisa membaca alfabet Indonesia. Karena kita juga perlu menyadari alfabet di dunia ini tuh sangat banyak gitu ya. Nah, Indonesia dengan Inggris mungkin memiliki alfabet yang sama, tapi hanya dengan pelafalan atau pengucapan yang berbeda. Tetapi kalau misalnya dengan negara Cina yang udah beda jelas alfabetnya, Korea, Arab aja di bagian negara-negara Timur Tengah, wah itu udah mereka udah memiliki apa namanya huruf yang berbeda, hurufnya huruf hijaiyah gitu kan ya, udah berbeda. Nah, kalau misalnya levelnya itu ternyata dia masih sangat dasar dan belum bisa membaca bahkan alfabet Indonesia, maka mungkin pembelajaran budaya kita urungkan terlebih dahulu, teman-teman. Kita perlu yang paling pertama adalah mengajarkan alfabet bahasa Indonesia gitu ya, seperti anak PAUD. A, B, A, baca, A, baca. Itu pernah nggak kejadian di UIN Wali Songo? Pernah gitu ya. Eh, jadi benar-benar mengajarkan seperti ya kita mengajarkan anak TK belajar bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi memang juga karakteristik beberapa negara itu mungkin juga berbeda gitu ya. Memang kita nggak boleh menstereotipkan gitu ya. Tapi dari beberapa ini tuh kalau misalnya Thailand Selatan mungkin dia karena sudah sebetulnya kan mereka juga sudah terkena bahasa Melayu ya. Jadi mungkin pendekatan akan lebih mudah karena ada beberapa bahasa yang sama misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya Cina itu secara budaya udah cukup berbeda. Pelafalan juga berbeda dan lainnya itu juga berbeda. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu mungkin bagi teman-teman mahasiswa calon pengajar BIPA itu mahasiswa asing tuh sangat suka loh diberikan nama-nama Indonesia gitu, nama-nama orang Indonesia. Di kelas saya kebetulan ada 5 mahasiswa asing, saya nggak bisa dari Cina saya nggak bisa baca namanya karena namanya namanya tuh bisa saya baca, tetapi nadanya itu pasti salah karena nada yang berbeda kan menghasilkan yang berbeda. Nah, mereka tuh senang ketika saya memanggil mereka itu dengan bahasa apa nama-nama Indonesia. Kalau teman saya tuh Bu Cindy tuh suka memberi nama, misalnya kamu namanya Mawar ya, kamu namanya Dewi ya, namanya Surya ya gitu. Cuma bahan bercanda dan juga bahan pembelajaran bahwa ini ada budaya Indonesia, nama Indonesia gitu, ada nama Indonesia di dalamnya. Jadi kita mengajarkan budaya juga bisa lewat situ gitu teman-teman. Nah, kemudian, nah ini yang tadi saya jelaskan tentang bahwa kita harus melihat tujuan pembelajarnya. Tujuan pembelajarnya, misalnya kalau di SKL BIPA 1 sebetulnya ada banyak ya, ini cuma beberapa saya bawa sedikit gitu ya. Misalnya di sini di indikator lulusannya itu
bisa menggunakan ungkapan kalimat perkenalan yang berisi informasi tentang orang lain, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain secara lisan misalnya. Berarti ketika kita ingin mereka itu mampu berbicara seperti itu, kita juga memberikan teks yang terdapat informasi yang diminta sesuai dengan SKL BIPA ini. Begitu juga dengan mendengarkan, begitu juga dengan membaca. Kalau kita memberikan teksnya itu berarti kira-kira yang bisa mengidentifikasi gagasan utama dan informasi detail dari teks pendek atau sederhana yang dibaca. Misalnya ini SKL BIPA 1 yang BIPA dasar. Ini juga yang 2 juga seperti itu. Misalnya di dalam membaca itu misalnya, oh si mahasiswa ini di akhirnya nanti gitu ya bisa menyimpulkan isi teks deskripsi. Berarti teks yang kita berikan adalah tes deskripsi tentang perasaan. Meskipun itu misalnya nanti dalam bentuk cerita rakyat gitu ya, tentang latar belakang diri, lingkungan sekitar, pendidikan, kesehatan, interaksi sosial dan hiburan. Misalnya berarti kita harus memperhatikan bahwa teks sastra itu harus berisi yang seperti ini, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa pendekatan sebetulnya ada pendekatan kontekstual teaching learning jadi menghubungkan antara konteks sosial di Indonesia maupun konteks sosial pelajar. Misalnya kalau di Indonesia kita itu memiliki beberapa panggilan untuk ibu, misalnya ada ibu, mama, ayah, bunda, mami dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menanyakan pada mereka gitu ya, menanyakan kalau di Cina ibu itu apa biasanya dipanggil gitu atau eh, kalau di sana ayah itu apa biasa dipanggil atau kalau kita sedang berbicara tentang konteks penghormatan orang tua gitu ya, kita juga bisa menanyakan tentang bagaimana orang tua itu konteksnya supaya dihormati itu bagaimana di sana misalnya. Kemudian yang kedua adalah tentang tekstual, jadi berpusat pada teks. Biasanya cukup membaca teks dan di sana itu terdapat misalnya tadi selipan-selipan kata-kata daerah yang nanti kita akan bahas bersama mengenai pengayaan kosakata. Kemudian yang selanjutnya adalah communicative approach atau lebih menyasar pada kemampuan berbahasa lisan. Bisa sedikit kita bikin role play di kelas tentang sebuah cerita dari Indonesia, tapi jangan membayangkan bahwa kita akan ada drama gitu ya, akan drama di depan kelas, itu bisa sebetulnya. Tetapi pada BIPA dasar itu akan susah. Mungkin yang kita perlu kasih adalah dialog. Role play-nya masih sebagai dialog. Misalnya nanti saya akan membawa sedikit contoh tentang Malin Kundang, tapi misalnya si ibu yang A jadi dialog ibunya Malin, yang B jadi Malin Kundangnya, misalnya seperti itu. Hanya dua orang gitu misalnya. Itu pada BIPA dasar lebih mudah gitu ya dibandingkan harus role play atau bermain drama misalnya. Nah, eh, media pembelajaran ada teks, tadi bisa buku teks, ada tes deskripsi, tes naratif dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini juga bisa pakai flashcard teman-teman. Jadi kita memperkenalkan budaya Indonesia itu misalnya bisa pakai ini ada flashcard, ada bakso, gado-gado gitu ya, mencocokkan antara tulisan dan gambar gitu ya. Eh, untuk mengenalkan makanan-makanan Indonesia. Kemudian juga kita bisa pakai gambar atau peta gitu ya. Misalnya gini, kita mau cerita tentang tadi saya Malin Kundang gitu ya. Kita bisa bilang nih, kalian itu belajar BIPA itu di Jawa Tengah, di Pekalongan, di bagian Jawa Tengah sebelah sini gitu kan. Nah, cerita ini tuh berasal dari Sumatera Barat, teman-teman. Nah, Indonesia yang bagian sini. Jadi kita bisa mengenalkan juga gitu ya tentang Indonesia itu bukan cuma Pekalongan, bukan cuma Semarang, atau bukan cuma Bali. Indonesia itu ada Padang, Sumatera Barat, ada Kalimantan, ada Papua dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai pengayaan mereka melalui cerita rakyat itu. Kemudian yang selanjutnya bisa juga audio atau audiovisual gitu ya, video. Nah, kita juga bisa mendengarkan misalnya lagu-lagu gitu ya. Puisi-puisi, musikalisasi puisinya Ari Reda dan lain sebagainya atau yang paling ya salah satu yang populer lah Tulus Manusia Kuat gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena eh, tidak semua pembelajar BIPA mahasiswa asing itu mem- ada beberapa mahasiswa asing itu terutama lagi-lagi saya harus sebut daerah-daerah Afrika Timur Tengah itu
dia mengharamkan lagu, ya, mengharamkan lagu. Nah, sehingga ketika dia mengharamkan lagu itu sebisa mungkin ya kita tidak membawakan lagu bagi mereka gitu ya. Karena ya udah karena mereka memang itu ideologi mereka itu eh, lagu itu musik itu haram. Ingat kita perlu ingat sekali lagi bahwa Indonesia itu sorry BIPA itu adalah alat diplomasi lunak gitu ya. Jadi jangan sampai kita menggesek ideologinya dia gitu ya. Kalau sudah menggesek ideologi itu biasanya susah ya. Sakit hatinya tuh lebih susah gitu ya. Karena bertentangan dengan nurani gitu ya. Bertentangan dengan nurani mereka. Kemudian, nah saya boleh minta, Bu Diah ada mahasiswa yang bisa minta tolong bacain Malin Kundang nggak Bu? Berarti laki-laki dan perempuan ya, Bu ya? Ini anu sih Bu, cuma cerita Oh, semua. cerita aja. Oh, bukan dialog Cuma ya. cerita, Mohon maaf, Bu. bukan dialog. Mau siapa, Mbak? Mbak Sepi? Ada nggak Mbak Sepi? Sedang tidak ada. Mbak Maula, Mbak Maula. Ada Bu Oh, Diah. ada, Bu. Ada. Silakan Mbak Sepi. Oke. Bu Aziza dibantu untuk membaca cerita Malin Kundang. Malin Kundang. Ini dibaca ya Bu. Ya, Aduh, Malin Kundang dan ibunya. Malin Kundang tinggal di Padang, di sebuah desa dekat laut. Malin tinggal bersama ibunya. Ibu Malin biasa dipanggil Mande. Mande Rubaya. Malin dan Rubaya adalah seorang nelayan. Mereka setiap hari mencari ikan. Mereka hidup miskin dan bahagia. Suatu hari Malin berkata, "Mande, saya mau pergi. Saya ingin kerja di kota." Ibunya sedih, tetapi dia mengizinkan. "Jangan lupakan Mande," katanya. Beberapa tahun kemudian, Malin kembali dan mengakui ibunya. Mande Rubayah menangis dan berdoa. Tiba-tiba badai datang dan kapal Malin tenggelam. Malin menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. oke, terima kasih Mbak Siska. Kalau Mbak Siska baca ini sebagai penutur asli ya bahasa Indonesia, apa yang Mbak Siska pikirkan ketika selesai membaca ini? Mungkin tentang kalimatnya atau ceritanya, gimana? Eh, ingin menambahi kata-kata dari kalimat tersebut dari cerita. Kenapa? Kenapa mau ditambahin kira-kira apa rasanya? Sepertinya kayak ada apa kata yang memang harus ditambahkan, Bu. Karena sudah tahu ceritanya gimana, jadi rasanya pengen ditambahin. Rasanya pengen ditambah-tambahin gitu ya. Ya, Ceritanya terlalu singkat gitu ya Mbak Siska ya ya, Mbak Sepi singkat, ya. Bu. Terlalu singkat, kemudian juga struktur katanya itu sangat SPOK saja gitu loh ya. Ibu Malin dipanggil Mande Rubaya. Malin dan Mande Rubaya adalah nelayan. Konjungsinya nggak ada dan lain sebagainya. Tapi bagi pembelajar BIPA awal, ya yang beginilah yang mudah mereka pahami. Jadi konsepnya itu memang cerita rakyat. Nah, ini juga kenapa saya sukanya memilih cerita rakyat, karena kalau di sastra lain kan dia ada penulisnya, jelas siapa yang nulis, dan nggak boleh diubah gitu ya. Kalau cerita rakyat kan siapa aja nggak punya penulis, nggak ada penulisnya. Siapa aja boleh menulis sesuai versinya gitu ya, dengan pattern atau pola yang seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang menjadikan misalnya saya di sini cerita rakyat itu adalah konsepnya, lalu misalnya nanti dialognya itu kita bisa memakai dialog yang kita buat, atau nanti teksnya itu teks yang kita buat gitu, karena kan kita perlu tadi menyesuaikan dengan level pembelajar BIPA-nya gitu. Jadi kalau BIPA dasar kita nggak mungkin misalnya angin ribut gitu kan datang tiba-tiba menghantam kapal Malin gitu ya. Malin pun terhempas dan berubah menjadi batu gitu ya. Wah, susah nih. Apa itu angin ribut? Apa itu? Jangan-jangan nanti malah bikin keributan malah gitu ya di kelas gitu ya. Nah, jadi
susah gitu ya. Bahasanya tuh susah sehingga kita perlu mengkonversinya ke bahasa yang lebih mudah, ke bahasa yang mungkin minim konjungsi, terutama untuk BIPA awal, tetapi tetap dengan konsep kelokalan. Mungkin teman-teman juga bisa dilihat di sini. Ada kata-kata mandeh ya. Mandeh ini ibu dalam bahasa apa namanya? Padang gitu ya, pada bahasa Padang. Nah, itu juga kita bisa selipkan di sini sebagai salah satu pengayaan kosakata bagi mereka bahwa ini ada bahasa daerah, ternyata ibu di Indonesia itu bukan hanya ibu, mama, ayah gitu. Sorry, kok malah ayah, mami gitu ya dan lain sebagainya, bunda. Tetapi ada juga yang memanggil ibunya dengan mandeh. Atau misalnya kalau di Jawa apa Bu biasanya teman-teman kalau di Jawa? Kalau Pekalongan ada simak, Bu. Simak. Nah, itu jadi bisa Simak. dimasukkan simak misalnya. Jadi simak Mae, gitu. Apa, Mas? Biung. Piung, mae. mae, biung dan lain sebagainya. Nah, itu kan hal-hal kultural yang bisa kita bawa gitu ya ke dalam cerita-cerita yang kita buat gitu ya. Sebetulnya nggak harus juga cerita rakyat, kita karang sendiri juga bisa gitu ya. Yang penting masuk dalam SKL BIPA tadi gitu ya, dalam SKL BIPA tadi. Nah, ini saya kasih contoh satu lagi itu ada manusia kuat gitu ya. Kenapa ini dipilih gitu ya? Nah, dalam pemilihan lagu musik gitu ya, tadi sebagai salah satu ini diplomasi lunak, maka kita perlu menunjukkan rasa semangat gitu ya. Jangan lagu-lagu sedih dulu gitu ya, jangan lagu galau dulu gitu ya. Tapi kita tunjukkan semangat, ceria, pantang menyerah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka itu merasa termotivasi dalam pembelajaran kita. Nah, Nah, ini tadi setelah itu jangan lupa juga kita harus memberikan mereka arti-arti tentang pengayaan kosakatanya gitu. Nanti pantai itu apa, miskin itu apa, mewah itu apa, badai itu apa, mande, padang. Nah, kita juga bisa ngomong, kita bisa menyebutkan bahwa ya itu Padang itu bukan sorry, Padang itu adalah sebuah kota di provinsi tertentu misalnya gitu ya, di provinsi Sumatera Barat. Nah, yang selanjutnya ini evaluasi pembelajaran. Nah, ini nanti dalam evaluasi pembelajaran itu jangan lupa misalnya ada beberapa hal yang perlu kita nilai dalam pembelajaran BIPA. Ada kognitif, afektif, psikomotorik, dan kultural. Misalnya dalam kognitif kita bisa tadi ada gambar kebudayaan kita, misalnya gado-gado dan lain sebagainya. Kita cerita tentang gado-gado, kemudian kita cocokkan gambar dengan katanya begitu. Nah, indikator keberhasilannya kalau dapat mengidentifikasi 10 kosakata dengan benar, misalnya tentang ibu, laut, kapal, batu, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga dalam afektif, misalnya kita tuh bisa menilai apakah dalam dialog itu mereka bisa mengekspresikan wajahnya gitu ya. Apakah mereka tuh mengucapkan kesedihan itu dengan muka yang sedih, jangan-jangan mereka itu mengucap kata sedih dengan ketawa. Nah, itu kan jadi tidak nyambung secara ekspresi emosional gitu ya. Nah, maka indikator keberhasilannya adalah ya mereka mampu menirukan ekspresi tadi gitu kan dan menggunakan kata emosi gitu. Misal saya sedih, saya senang gitu kan. Kemudian yang psikomotorik gitu ya. Di sini ada membaca cerita dan juga menulis gitu ya. Membaca dan menulis bagi kita Padang itu kan gampang ya Padang gitu ya. Tapi untuk beberapa negara NG itu susah. Padang, Padang, Pak, dia agak susah gitu ya. Nah, itu juga ketika kita mau menilai gitu ya, maka kita harus juga menilai pengucapannya itu sudah mampu nggak dia mengucap itu dengan pronunciation atau pelafalan yang jelas gitu ya. Kemudian ini lagi menulis kata atau frasa dengan kalimat rumpang gitu ya. Biasanya di BIPA dasar itu belum belum sampai pada membuat kalimat pertanyaan, dia baru sampai pada misal membuat kalimat mungkin sudah, tapi bukan kalimat yang susah gitu ya. Apalagi kalimat pertanyaan bagaimana perasaan ibumu itu dia nggak nulis bagaimana perasaan ibumu kayaknya belum nyampe gitu ya. Tapi kalau sudah nama saya Andini, nama saya eh, mau Ciao itu udah bisa gitu ya. Tapi kalau yang kalimat yang agak susah biasanya agak susah juga mereka. Nah, biasanya yang paling agak mudah itu adalah mengisi kalimat rumpang gitu. Misalnya Malin Kundang tinggal di Padang gitu kan sesuai dengan yang tadi misalnya. Padang kan gampang ya, bagi kita gampang teman-teman. Lah mereka aja nulis lusa itu bisa jadi rusa. Percayalah gitu ya. Mereka tuh nulis lusa aja bisa rusa. Nulis kelas bisa belas, macam-macam. Jadi eh,
seperti kita lah, seperti kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Ketika kita menulis bahasa Inggris itu ada misspell, kemudian juga ada selain misspell itu typo, hurufnya ketinggalan, hurufnya salah. Nah, itu. Ada bahkan yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia nggak bisa sama sekali alfabet Indonesia, ya dia nulis A aja tuh susah, kayak kita ngajarin anak SD nulis gitu ya. Nah, itu juga salah satu penilaian psikomotorik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kultural dan budaya. Apakah dia tuh bisa, kalau tadi kan di SKL itu ada yang bisa mendeskripsikan secara detail. Nah, kita bisa nggak sih dia mendeskripsikan tentang penghormatan kepada orang tua itu sebaiknya bagaimana? Tuh. Mungkin itu dari saya, Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Aziza atas materi yang disampaikan hari ini tentang pembelajaran BIPA berbasis budaya. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Bu Aziza memang membawa banyak pengalaman ya Bu Aziza ketika mengajarkan BIPA di UIN Wali Songo dengan background mahasiswa yang eh, berbeda-beda negaranya, ya, yang itu juga berbeda dengan di UIN Pekalongan. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Aziza tentang materi yang telah disampaikan beliau. Saya persilakan. Saya Ibu. Ya, mungkin 3 penanya dulu. Ya. Mbak Baki, Mbak Maula, satu lagi. Oh, atau 2 dulu, silakan boleh. Yang pertama Mbak Baki, silakan Mbak Baki ingin menanyakan apa kepada Bu Aziza? Oke, terima kasih Budi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan saya Bakiatul Iza dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Izin bertanya Bu Aziza terkait dengan materi yang telah dijelaskan. Pertanyaannya saya itu bagaimana sih Bu kita sebagai mungkin calon guru BIPA ya agar strategi apa uh, kayak gini, bagaimana strategi guru BIPA dalam menyeimbangkan antara pengajaran bahasa dan pengenalan budaya, mengingatkan bahasa dan budaya itu merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau di ini dulu Bu Dia? Langsung 2 pertanyaan dulu ya, Bu Oh ya, Aziza. oke. Nggih. Siap Bu. Silakan Mbak Maula. Baik, Bu Dia, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariana Maula dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Izin bertanya kepada Bu Azizah mengenai materi yang sudah kita pelajari bersama, yaitu pembelajaran BIPA berbasis budaya. Pertanyaan saya, tadi kan Bu Azizah menyinggung kalau kita itu bisa mengenalkan budaya kepada penutur asing melalui dengan yang baik-baiknya terlebih dahulu, Bu, dengan budaya-budaya kita yang baik. Nah, tetapi kalau semisal ada yang BIPA penutur asing yang BIPA-nya tuh udah level yang nggak dasar, mungkin tengah ataupun bahkan yang atas gitu ya Bu. Yang mana kan penutur asing pastinya udah kritis seperti itu. Nah, kalau semisal penutur asingnya atau pembelajar BIPA itu sudah mengikuti sosmed, misal Bu mengikuti sosmed tentang berita-berita terkini ataupun berita yang ada di internet. Nah, itu kalau ada yang negatif, misal ada kejadian kalau kemarin itu kan maraknya itu ya Bu ya untuk yang semisal ada perlakuan yang tidak kelena dengan bayi yang usia berapa terus mohon maaf di tanda kutip dicabuli atau gimana gitu. Nah, itu kan kalau semisal bertanya kepada kita yang sebagai sebagai pengajar BIPA. Nah, itu bagaimana kita menjawab atau merespon penutur asing yang bertanya seperti itu. Kalau kita bertanya, kalau semisal nih kita yang sama-sama dari orang Indonesia, kalau bertanya pun kita tidak bisa menjawabnya Bu ya, karena kan di luar logika ada dewasa yang mencabuli
bayi, kayak nggak ada, kayak kita nggak terbayangkan gimana sih pikiran seorang itu, kok bisa ada bayi kok seperti itu, padahal bayi belum ada belum ada ketertarikan atau belum ada hal yang menarik dari seorang bayi itu, apalagi ini yang bertanya itu penutur asing. Nah, itu apakah kita harus menutup-nutupi atau kita harus terbuka tapi agak tertutupi begitu, Bu. Bagaimana respon kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Baki dan Mbak Maula. Monggo Bu Aziza bisa dijawab apa yang menjadi penasaran dari mahasiswa, Bu. Oke, terima kasih Mbak Baki, Mbak Maula untuk pertanyaannya. Yang Mbak Baki tadi pertanyaannya tentang strategi pembelajaran bahasa dan budaya gitu ya, dijadikan satu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak, budaya itu kita mengajarinya itu ya bukan hanya tadi misalnya tarian dan lain sebagainya gitu ya. Cara makan pun adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan budaya itu sendiri gitu ya. Jadi kita juga bisa nih misalnya kelas itu kelas masak deh gitu. Masaknya nggak usah yang susah-susah gitu ya. Indomie misalnya. Indomie itu Indonesia Pride banget ya, yang selera aku gitu ya. Itu Indonesia Pride banget gitu ya. Itu juga bisa gitu kita masukkan ke dalam pembelajaran BIPA. Kelas masak bersama gitu ya. Meskipun masaknya cuma Indomie rebus sama telur gitu. Atau masak apa namanya pisang, kolak pisang ya nggak terlalu repot, itu juga bisa gitu ya dimasukkan ke dalam pembelajaran BIPA yang menyatukan antara bahasa dan budaya. Selain tadi misalnya kalau saya contohkan kan dari teks, nah ini yang di luar teks gitu ya, bisa bisa dari situ gitu. Misalnya kelas masak juga bisa gitu ya. Nggak usah, jangan berpikir kelas masak rendang gitu ya. Saya aja yang nggak bisa sebagai orang asli orang Indonesia ya. Jadi yang kira-kira gampang lah. Kolak misalnya, Indomie gitu ya. Itu yang dicari-cari. Itu bahkan di Korea itu Indomie itu waiting list loh untuk di supermarket itu Indomie goreng gitu ya. Itu waiting list. Jadi itu adalah salah satu Indonesian pride meskipun micinnya banyak ya, tetap kita suka gitu ya. Nah, itu mungkin juga salah satu strategi yang bisa kita gunakan. Terus tadi misalnya kita membawakan tadi apa namanya? Meminta mereka untuk memiliki nama Indonesia. Itu kan juga salah satu mengenalkan bahwa di Indonesia tuh ada nama Surya, Sastro. Itu Indonesia banget. Nggak ada orang Amerika yang bapak ibunya orang Amerika asli, apa namanya, white people gitu ya. Kemudian namanya Suryo. Nah itu kalau nggak anak adopsi atau ada keturunan dari nenek apa kakeknya, itu udah pasti dari Indonesia gitu ya. Namanya Suryo. Terus Mawar gitu ya. Nah, itu udah nggak udah kalau di Eropa nasi Rose namanya, nggak mungkin Mawar namanya gitu ya. Atau kalau di Arab mungkin namanya apa apa bahasa anunya bunga. Zahroh, mungkin Zahroh gitu ya, nggak mungkin namanya Mawar, kecuali dia punya keturunan dari Indonesia gitu ya. Nah itu juga bisa kita perkenalkan bagaimana bahasa dan budaya itu menjadi satu. Begitu Mbak Baki, itu di luar yang teks tadi. Kemudian yang kedua untuk Mbak Maula gitu ya, kira-kira kalau udah pembelajar BIPA atas, udah mengkonsumsi informasi dan lain sebagainya, nah, jangankan kita, Mbak, pengajar BIPA, pemerintah aja nggak bisa mengakomodasi menutup semua informasi gitu ya. Jadi itu nggak bisa kita tutupin gitu ya. Nanti one day dia akan tahu it's okay gitu loh. Tetapi memang kita adalah usaha awal, pencitraan adalah usaha awal kita gitu. Usaha awal agar mereka mau belajar BIPA. Nah, yang perlu juga ditekankan adalah kita harus melihat asalnya. Karena budaya itu, kan tadi saya sudah bilang bahwa itu berasal dari letak geografis. Nah, budaya bagi kita nggak sopan, budaya bagi mereka ternyata sopan-sopan aja, gitu misalnya. Memanggil ibu tanpa mami, misalnya langsung panggil nama, bagi orang-orang mungkin Amerika, it's okay, gitu ya. Nggak ada rasa, itu bukan nggak sopan, itu hal-hal biasa, tapi bagi kita itu tidak sopan misalnya. Nah, hal-hal itu kan yang kita perkenalkan tentang sopan santun versi Indonesia gitu ya. Kemudian misalnya tadi yang apa namanya kita lihat yang Arab gitu misalnya yang tadi yang tentang menikahi ibunya dan lain sebagainya itu kan cerita rakyat itu kan seolah melegitimasi ya kalau kita membawakan itu kita adalah agen kalau kita yang membawa cerita itu berarti kita melegitimasi kebenaran cerita itu gitu ya.
Nah, berarti kan itu yang sebetulnya kita hindari, bahwa kita sebagai agen pembawa cerita itu. Tetapi kalau dia mendapatkan sumber informasi dari luar, kemudian bertanya pada kita, ya kita jelaskan sebagaimana fakta sebetulnya gitu. Yang kita pahami tentu, tentu semua orang punya versi fakta tertentu gitu kan. Versi fakta saya dengan versi faktanya Mbak Paula juga mungkin berbeda gitu kan tentang berbagai cerita. Mungkin begitu, Bu Baik, Dia. terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Aziza. Mungkin teman-teman yang lain ya yang masih ada pertanyaan. Di sini Izin juga Bu, ada yang namanya Surya, Bu. Nah, ini Oh, oh, Surya. yang dari Indonesia ya, tadi Mas? disebut Bu Aziza. ya Asli. Indonesia Silakan Bu. Mas Surya. Izin bertanya mengenai tentang materi BIPA Ibu. Nah, Yes. jadi seperti ini, mungkin menurut Ibu, apakah Indonesia itu sudah layak atau dari segi dosen maupun pengajarnya itu sudah mampu untuk menyelenggarakan BIPA ya, dengan sebaik-baik mungkin. Takutnya kita menyelenggarakan suatu hal atau mengadakan suatu hal-hal fundamentalnya malah terabaikan. Contoh kita seperti negara kita menggunakan sistem demokrasi, tapi demokrasi kita itu demokrasi seperti apa? Nah, itu juga Indonesia masih bingung. Nah, sedangkan di BIPA, apakah dari segi-segi dasar untuk menyiapkan BIPA dari negara kita itu sudah sesuai atau masih belum atau masih dalam tahap pengembangan? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Ini gimana, Bu? Dirampung dulu atau gimana, Bu Dia? Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, biar Bu Aziza sekalian menjawab mungkin. Kalau tidak, kalau belum ada, mungkin monggo Bu Aziza, pertanyaan dari Mas Suryo bisa ditanggapi terlebih dahulu, Bu. Oke, baik. Mengenai tentang kualifikasi pengajar BIPA ya, Mas Suryo ya. Nah, sebetulnya untuk pengajar BIPA itu biasanya nih ya, biasanya memang ada ininya dulu ya, Bu Dia, apa? Ikut-ikut workshopnya gitu ya, bimbingannya gitu ya, pelatihannya gitu ya, sebelum pengajaran BIPA. Biasanya itu dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Kenapa ya? Itu yang seperti saya bilang, misalnya untuk memahami tentang SKL tadi, standar kompetensi lulusan tadi dan lain sebagainya. Meskipun memang sampai sekarang belum ada sertifikasi resmi, misalnya pengajar BIPA ini, pengajar belum ada sertifikasi. Terakhir saya ikut BIMTEK berapa bulan lalu itu, dari Badan Bahasa juga mengatakan mereka itu akan mencanangkan sertifikasi untuk pengajar BIPA, tapi belum. Tapi draftnya udah jadi katanya seperti itu. Nah, jadi untuk sertifikasi resmi belum ada, tapi untuk pelatihan dan penyamaan persepsi tentang standar kompetensi lulusan itu sudah ada, gitu ya, sudah ada. Kalau tadi membahas tentang demokrasi di Indonesia yang belum siap, tidak ada di dunia ini yang pernah siap seutuhnya, Mas, gitu ya. Tuh. Gitu mungkin, Mas Surya. Mas Surya Wibowo asli nih, berarti Indonesia banget nih. Wibowo lagi itu, kalau Suryo Wibowo tuh fix Indonesia. Jawa, Bu, Jawa. Ya, terima kasih Jawa. Bu atas Oh, jawabannya. baik. Blasteran Bu, karena depannya pakai A, belakangnya pakai O. Oh, berarti ini Jawa Barat, Jawa Tengah ini. Ya, Mas Surya Iya, ya. mungkin ya Bu ya. Baik, teman-teman yang lain ya. Saya Ini Bu. Oke, Mbak Antika. Monggo Mbak Antika, ingin bertanya apa, Mbak? Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, menurut pengalaman Ibu, wahana apa atau cara apa yang paling menyenangkan dalam mengenalkan budaya kepada pembelajar BIPA? Lalu apa nih Bu, kayak yang pernah Ibu lalui? Oh, ini cara ini terlalu tidak cocok gitu untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada pembelajar BIPA. Begitu Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Antika. Ini langsung dijawab ya, Bu Dia. Monggo Bu, monggo Bu Oke, aja. baik Mbak Antika. Kalau yang paling menyenangkan banyak Mbak, musik itu anak-anak seneng biasanya ya. Anak-anak senang kalau kita belajar musik, ya seperti kita lah. Kita kan juga seneng ya kalau kita di kelas nonton film gitu ya. Wah, seneng lah. Di kelas waktunya belajar nonton film kan ya seneng gitu kan. Lagu-lagu juga ya seneng. Tapi yang mungkin tantangan bagi mereka itu memahami bahasanya gitu kan ya. Mungkin bisa senang dengan
irama lagunya, tapi kan belum tentu mengerti bahasanya gitu ya. Di mana-mana ini tergantung Mbak, sebetulnya tergantung levelnya gitu ya. Kalau bagi level dasar semuanya susah Mbak. Mereka baca yo susah, dengerin yo susah gitu ya. Tapi nanti kalau sudah mereka cukup lama gitu ya, semuanya jadi menyenangkan. Jadi experience-nya itu kan anu apa? Practice makes perfect gitu ya. Jadi semakin banyak mereka practice ya, semakin perfect lah. Nah, jadi sebetulnya nggak ada yang bisa dibilang ini paling oke, ini nggak paling oke gitu ya. Tapi tergantung nanti level mereka tuh udah sampai tingkat mana. Gitu mungkin Mbak Antika. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin memang apa ya Bu, pembelajaran BIPA yang disandingkan dengan budaya itu menarik dan unik ya, apalagi untuk mahasiswa asing begitu. Kadang Mm-mm. di kelas ketika kita mengajari bahasanya, mereka malah gagal fokus dengan mungkin ceritanya, Ya, ya lalu dengan hal-hal lain yang terkait dengan budayanya, ya betul. sehingga eh, seringkali kelasnya malah beralih kita bercerita, bertukar bagaimana budaya di negaranya. Nah, Benar, benar. kalau kasusnya seperti itu, mungkin dari Bu Aziza itu bagaimana Bu, agar mahasiswa itu tidak lebih tertarik mencari tahu budayanya, tapi jadi tidak fokus pada pembelajaran bahasanya, Bu. Sebenarnya kalau dia lebih tertarik ke dalam budayanya, menurut saya sih itu nggak apa-apa sih, Bu. Karena kalau kita terlalu menghentikan ketertarikan itu malah jadi ada rasa sedikit mungkin tidak dihargai gitu loh, rasa ketertarikannya. Jadi yang perlu kita lakukan mungkin ya kadang ya balik aja ke topik yang awal gitu, atau bahkan kita bisa misalnya merunut pada mereka tertariknya di budaya yang bagian ini nih gitu. Misalnya mereka tadi misalnya mandeh, apa sih mandeh misalnya gitu kan. Ya udah kita berusaha menjelaskan si mandeh tadi gitu kan. Oh, ini budaya yang menarik nih bagi mereka. Oh, coba deh kita dari situ gitu, yang kita uliknya itu dari situ tadi gitu kan. Ya lagi-lagi kan BIPA kan ini ya Bu, Iya, apa diplomasi diplomasinya. asi, Nggih. diplomasi. Begitu mungkin Bu Dia. Nggih. Baik, teman-teman, ada yang masih ingin bertanya atau tidak? Saya Bu. Oh iya, Mas siapa ini? Silakan Mas. Wah, Baik Mas Bu. Wild. Mas namanya Wild. Wildan atau orang asing ini? Silakan. Selamat pagi Ibu Aziza Rama. Perkenalkan nama saya Muhammad Syaif Wildan Rahman dari semester 5 Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Izin bertanya mengenai materi hari ini ya Bu. Bagaimana tantangan terbesar dalam menilai keberhasilan pembelajaran BIPA berbasis budaya ini, serta dan bagaimana indikatornya itu bisa diukur secara objektif ya Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tantangan terbesar tadi saya sudah sebut bahwa UIN Wali Songo pernah menerima mahasiswa yang nggak bisa baca alfabet Indonesia. Itu udah tantangan paling besar, Mas ya. Di sisi yang lain ya, karena di yang lain tuh mungkin ya tantangannya nggak fokus atau mereka lebih sukanya. Tapi dan ini dan dia itu eh, sebetulnya saya nggak ngajar anak itu karena kayaknya dia perlu perlu ini ya, perlu penanganan khusus. Yang ngajar adalah Bu Kiki dan Bu Cindy gitu ya. Nah, itu dia itu sampai gini, kita tuh tahu dia tuh nggak bisa baca bahasa Indonesia, nggak bisa baca alfabet, tapi dia berpikir dia tuh pintar. Nah, jadi dia nggak mau, dia ngerasa dia pintar. Kenapa saya harus belajar ini? Saya tuh udah pintar. Nah, itu susah, Mas. Coba bayangin, oh, kita kita tahu dia nggak bisa, tapi dia ngerasa dia bisa. Disuruh baca nggak bisa, suruh nggak bisa gitu loh. Tapi dia ngerasa dia pintar. Suruh baca nih pembelajaran BIPA nggak bisa, tapi dia ngerasa dia pintar. Jadi eh, tantangan terbesarnya adalah ya ketika mahasiswanya nggak mau belajar gitu ya, ketika dia nggak mau.
Kita bisa membawa 1.000 materi dengan 1.000 pendekatan, 1.000 teori dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nggak mau, terus kita bisa apa, gitu kan? Nah, tapi ya akhirnya ya mau juga gitu ya, karena kan dia dituntut sama kuliah ya. Gimana kuliahnya mau nggak jalan gitu, mau kuliahnya nggak ini ya gitu kan. Jadi akhirnya sosial yang menuntut dia gitu. Akhirnya dia mau gitu kan. Itu mungkin tantangan ya. Ya kemudian tadi apa Mas ya? Yang kedua saya agak lupa, mohon maaf Mas, Mas Wild. Yang kedua itu bagaimana indikatornya itu bisa diukur secara objektif, Bu. Seperti Oh, itu. oke, kalau indikator sebetulnya semua sudah tertuang di SKL BIPA yang saya jelasin tadi. Itu sebetulnya udah sangat jelas, Mas. Jadi per masing-masing BIPA itu ada SKL-nya atau standar kompetensi lulusan. Ini yang saya bawa di sini tuh cuma bagian kecil lah, karena nggak muat PPT-nya. Karena di lembarnya aja ada berapa belas gitu ya untuk SKL-nya gitu ya. Ini jadi yang saya cuma bawa sedikit aja. Nah, di indikatornya itulah nanti, nah indikator lulusan inilah, misalnya kita mau membawa eh, teks-teksnya itu harus berarti yang menyebutkan ulang kata frasa, berarti ada kata atau frasa yang ada namanya, ada alamatnya, ada pekerjaannya, ada negara asalnya, keluarganya, gitu. Berarti kita akan membawakan teks yang berisi muatan ini, gitu ya. Ini untuk SKL BIPA 1, makanya mudah gitu ya. Beda lagi dengan SKL BIPA 3 gitu ya. Mungkin nanti sudah ada bagian kalau di sastra mungkin sudah ada bagian apresiasi, tapi itu nanti. Bayangin aja mahasiswa Cina belum belum bahasa Indonesia belum lancar disuruh mengapresiasi sastra bubar jalan kelasnya gitu ya. Jadi ditentukan dengan standar SKL lulusannya gitu ya. Dia di tingkatnya mana? BIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 begitu. Mas Suryo. Mas Saif, Bu. Oh, oh iya ya Allah terlalu tersuryo-suryo berarti saya Bu. Mas Said, begitu Mas Said. Terima kasih Bu Aziza. Saya rasa cukup ya teman-teman ya terkait dengan pembelajaran BIPA berbasis budaya untuk hari ini. Ya, materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Bu Aziza, kita berikan applause dulu ya, berikan reaksi tepuk tangannya dulu dong di Zoom-nya. Ayo. Yeay. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Aziza yang telah berkenan mengisi perkuliahan mata kuliah pembelajaran BIPA dasar di Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Meskipun waktunya hanya sebentar, tapi apa yang telah disampaikan Bu Aziza itu semuanya berupa daging begitu ya. Karena tentu saja penerapan pembelajaran BIPA di UIN Wali Songo itu jauh berbeda ya, jauh lebih baik dari UIN Pekalongan. Karena UIN Pekalongan baru menerima mahasiswa asing itu tahun 2023, Bu. Ya, maka dari itu pelaksanaan pembelajaran BIPA-nya memang belum tersistem dengan baik ya sehingga ya mungkin saja kami butuh ya banyak belajar dari UIN Wali Songo. Oke teman-teman ya selama kurang lebih 1,5 jam ya kuliah tamu hari ini telah berjalan. Sebelum saya akhiri perkuliahan tamu hari ini kita ambil gambar lebih dahulu ya. Silakan teman-teman bisa on kamera. Bu Nurul, saya bisa dibantu untuk ambil gambar atau Bu Nurul sedang di ini di pelayanan atau di ruang meeting ya? Di ruang meeting ya? Iya Bu, saya di ruang meeting. Oh iya 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 oke oke berarti saya saja. Oke. Oke teman-teman kita mau gaya apa? Sumpah Pemuda mau literasi kita ngikut Mas Suryo ya. Ya ini ketua ini Bu. Ya pentolannya angkatan 2023 ini ya. Ayo kita literasi seperti biasa ya jargonnya ini kita. Ayo slide Tersuryo-suryo. Iya, Bu Aziza jadi terbayang-bayang terus nanti ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Slide berikutnya.
Ada 4 slide ini Bu. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Alhamdulillah. Saya boleh Yuk, sedikit ini ya, Bu? ya. Nggih. Oh ya. Ya. Boleh ini sedikit berkata-kata, Bu. Oh iya, saya belum memberikan kesempatan untuk Oh iya, aduh maaf, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Silakan Bu Aziza, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kata-kata penutup untuk hari ini. Injih, saya pertama terima kasih banyak kepada Bu Diah Puspitaningrum dan juga Ibu Bapak dosen dari Tadris begitu Bu, Tadris Bahasa Indonesia, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi gitu ya sudah memberikan kesempatan kami dari UIN Wali Songo begitu sharing dan berbagi gitu. Tentu tidak ada lebih bagus, lebih baik tidak Bu. Kita kan sama-sama gitu ya. Saya juga banyak belajar begitu ya. Tentu apa yang alami oleh UIN Wali Songo juga berbeda dengan apa yang dialami UIN Gus Dur begitu tantangannya begitu. Jadi ya saya harapkan ke depan kita bisa saling berkolaborasi begitu Bu antara UIN Wali Songo dan UIN Gus Dur untuk BIPA-nya begitu Bu Dia. Oke, baik. Terima kasih Bu Aziza. Oke, teman-teman sekalian, ya sampailah kita di penghujung acara ya kuliah tamu pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aziza yang telah berkenan mengisi menjadi dosen tamu hari ini. Serta saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hari ini juga mengikuti. Saya lihat tadi beberapa dosen TBI juga ikut menyimak perkuliahan BIPA yang terselenggara hari ini, serta saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa ya tidak hanya dari semester 5 tapi ada dari semester 1 dan semester 3. Karena prodi TBI ini memang yang paling besar itu hanya semester 5 Bu. Baru baru ada 3 angkatan begitu. Tapi alhamdulillah tadi ada 100 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan. Begitu. Sebelum saya tutup, saya punya pantun ini. Ya, saya tutup dengan pantun Waduh, ya, Bu. aduh, kerasa bulan bahasa banget ini saya Bu. Iya, Bu. Tolong dibantu ya, teman-teman mahasiswa seperti biasa. Baik, Ibu. Pergi berlayar menyeberang lautan, Cakep. membawa semangat dalam Mantap. dada. Cakep. Cakep. Belajar BIPA penuh kesungguhan agar bahasa Indonesia mendunia. Oke. Terima kasih teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Aziza bahwa BIPA itu sebagai diplomasi ya, diplomasi secara halus begitu. Nah, untuk itu kita sebagai calon ya, calon pengajar BIPA, teman-teman di Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mari ya membuat bahasa Indonesia itu eksis ya dan selalu mendunia ya. Apalagi hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Mungkin itu saja yang bisa saya akhiri. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Akhirul kalam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Kasih Bu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu.